Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 365, ambil itu. Boneka beruang itu bersinar terang bagaikan berlian di mata pemilik toko dan juga orang banyak. Jika di lain kesempatan, Jordan mungkin tidak akan mendapat reaksi sebesar itu setelah mengeluarkan boneka beruang itu. Lagi pula, tidak semua orang mengenalinya. Lagi pula, hal itu tidak ada hubungannya dengan uang, tetapi bidang minat khusus. Misalnya, orang terkaya di dunia mungkin tidak dapat menebak berapa harga sepasang sepatu Travis Scott X Air Jordan 1. Dia mungkin menebak bahwa itu hanya bernilai beberapa ratus dolar. Hal yang sama juga berlaku untuk boneka beruang. Mereka yang tidak tahu banyak mungkin menduga harganya paling mahal beberapa ribu dolar. Namun, staf di sini bukanlah orang biasa, melainkan asisten penjualan dari toko mainan termahal di dunia. Mereka tentu saja memiliki pemahaman terbaik tentang dunia mainan mewah. Pelayan itu terkejut. Apakah ini hasil kolaborasi Steve dan Louis Vuitton? Ini boneka beruang termahal di dunia, kan? Ketika Chloe melihat boneka beruang itu, ia langsung meraihnya dengan gembira. Ah, boneka beruang yang pakai baju. Lauren pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh pakaian LV yang dikenakan boneka beruang itu. Saat ia menyentuhnya, Lauren langsung merasakan sentuhan pengerjaan yang luar biasa. Sebagai wanita tercantik di DC, Lauren tentu mengetahui betul keahlian Louis Vuitton karena dia telah menggunakan banyak produk mereka. Para staf lainnya berkumpul di sekitar mereka dan bertanya, benarkah? Apakah boneka beruang itu bernilai lebih dari 2 juta dolar? 2 juta dolar. Mendengar harga ini, Chris langsung tampak malu. Dia telah membeli begitu banyak hadiah di toko ini, tetapi jumlah totalnya hanya lebih dari 200.000 dolar. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hadiah 2 juta dolar dari Jordan. Merasa terhina, Chris segera menyambar boneka beruang itu dari tangan Chloe dan melihatnya sebelum berseru, ini palsu. Setelah mengatakan itu, dia melemparkannya ke kejauhan. Boneka beruang yang bernilai lebih dari 2 juta dolar itu dilempar ke tanah oleh Chris. Chris Hank, kau pasti ingin mati. Angkat boneka beruang itu segera. Teriak Jordan dengan jengkel. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Petugas pelayanan segera berkata. Namun, Jordan menegur, jangan ada di antara kalian yang mengambilnya. Aku ingin dia sendiri yang mengambilnya. Namun, Chris membalas dengan berani, mengapa saya harus mengambil barang palsu yang harganya beberapa ratus atau bahkan beberapa puluh dolar? Jordan berkata dengan marah, apa yang membuatmu begitu yakin bahwa itu palsu? Bisakah kau membedakannya? Chris berkata, aku tidak bisa, tapi aku tahu kamu bahkan tidak punya uang untuk membayar ongkos taksi. Kamu hanya seorang petugas keamanan yang jelas tidak mampu memberikan hadiah lebih dari 2 juta dolar. Lauren menyela saat ini, mungkin itu hadiah yang dibeli Jordan dulu sekali. Chris memikirkannya dan berkata, tidak, asetnya sudah dibekukan. Tidak mungkin dia bisa mengeluarkan ini. Ini pasti palsu. Kalau asli, dia pasti sudah menjualnya dan tidak akan memberikannya kepada Chloe. Serius, Chloe itu putriku. Mana mungkin aku bisa menjual hadiahnya demi uang? Chris sangat suka memperlihatkan kekurangannya pada orang lain. Jordan berkata dengan marah, aku akan menghitung sampai 3. Ambil boneka beruang itu, kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku akan memukulmu. Chris juga mengepalkan tangannya dan membalas, ayo, menangkan pertarungan ini dan masuk penjara. Kalah dalam pertarungan ini dan pergi ke rumah sakit. Aku bisa menerima salah satu hasilnya, tapi kau tidak bisa. Lauren tidak ingin mereka berdua bertengkar dan berkata kepada Chris, Chris, kamu salah, untuk masalah ini. Bagaimana bisa kamu membuang hadiah yang diberikan Jordan kepada Chloe? Kamu harus mengambilnya. Menghadapi sikap sombong Lauren, Chris berkata, kecuali jika itu boneka beruang asli yang harganya lebih dari 2 juta, mengapa aku harus tunduk pada yang palsu? Lauren menatap petugas layanan dan bertanya, bisakah Anda memverifikasi keaslian mainan itu? Lauren yakin Jordan tidak akan berbohong, jadi dia meminta mereka untuk memeriksa mainan itu dan memverifikasi keasliannya. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, manajer toko kami sering bepergian ke seluruh dunia dan telah melihat banyak barang mewah. Dia pasti bisa membedakannya. Dia akan segera datang. Mengapa Anda tidak menunggu sebentar? Setelah sekitar 10 menit, seorang wanita berusia 30-an, yang mengenakan riasan tipis dan setelan jas, melangkah maju. Ia mengenakan berbagai merek desainer, dan ia jelas kaya. Selain itu, ia memiliki gaya berjalan yang sangat mendominasi, yang membuatnya merasa seperti seorang ratu. Di mana Jamis Tele? Wanita itu bertanya kepada petugas pelayanan segera setelah dia masuk. Dia pria berjaket hitam itu, jawab petugas itu sambil menunjuk punggung Jordan. Wanita itu berjalan cepat dan memukul kepala Jordan sebelum dia sempat berbalik.
Dasar brengsek tak berperasaan. Aku heran kau ada di sini. Jordan berbalik dengan sedikit terkejut dan melihat seorang wanita setengah baya yang dewasa dan menawan. Dia pun menjadi bingung. Anda Nona Monroe? Jordan bertanya. Nona Monroe tertegun sejenak ketika melihat Jordan. Siapa kamu? Mengapa kamu punya kartu anggota Super Diamond milik Jamie? Jordan menjelaskan, oh, Jamie adalah saudara laki-lakiku. Senyum langsung muncul di wajah menawan Nona Monroe dan dia berkata, oh, jadi kamu saudara laki-laki Jamie. Si brengsek itu terus membanggakan diri sebagai yang paling tampan dibandingkan dengan saudara-saudaranya, tapi dia jelas tidak setampan kamu. Jordan sedikit malu dan dia dapat melihat bahwa Nona Monroe yang anggun ini harus memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Jamie. Jordan berkata, Nona Monroe, Anda datang tepat waktu. Saya ingin meminta Anda untuk memverifikasi apakah boneka beruang yang saya beli asli atau tidak. Nona Monroe melihat boneka beruang yang ditaruh di tanah dan langsung bergegas menghampiri dengan perasaan sakit hati. Hei, boneka beruang ini adalah produk kolaborasi antara Steve dan Louis Vuitton, kan? Ini bernilai lebih dari 2 juta dolar. Apa yang salah dengan kalian? Apakah kalian akan membiarkan barang milik pelanggan yang bernilai lebih dari 2 juta dolar tergeletak di tanah? Apa kalian tidak tahu cara mengambilnya? Jordan berkata, jangan salahkan mereka. Saya sudah bilang pada mereka untuk tidak mengambilnya. Mohon konfirmasi apakah itu asli. Nona Monroe menyentuh kain LV, mengamati dengan saksama pengerjaan boneka beruang itu, lalu berkata, ini 100% asli. Saya pernah ke Steve. Boneka beruang ini diproduksi oleh perusahaan mereka. Jordan mengangguk dan berkata, baiklah, terima kasih, Nona Monroe. Anda boleh meletakkan boneka beruang itu. Apakah aku harus menaruhnya di tanah? Tanya Nona Monroe bingung. Ya. Jordan mengiyakan, menunjuk Chris lalu ke boneka beruang. Ambil boneka beruang itu. Chris tentu saja tidak ingin melakukan hal yang rendah seperti itu di depan banyak orang. Dia hanya bisa menyalahkan fakta bahwa bawahannya tidak mengikutinya. Kalau tidak, dia bisa saja menyuruh mereka melakukannya. Melihat Chris yang ragu-ragu, Jordan berkata, jika kau tidak mau mengambilnya, tidak apa-apa. Kau melempar sesuatu yang bernilai lebih dari 2 juta dolar ke tanah dan mengotori pakaian boneka beruang itu. Tidak berlebihan jika aku menagihmu 200.000 dolar sebagai ganti rugi, kan? Aku memberimu 2 pilihan. Kamu beri aku uang tunai sebesar 200.000 dolar atau pergi mengambil mainan itu.